Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata atas segala limpah nikmat dan karunia, kebahagiaan, kebaikan dan juga ketaatan yang selalu Allah tetapkan kita di atasnya, yang selalu berlimpah pada kita semuanya. Nikmat ini jemaah sekalian kalau dihitung-hitung dan dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih lebih hebat kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mensyukuri semua nikmat Allah itu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada kekasih yang kita sangat cintai, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan semua pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara makhluk yang mencintai beliau, yang senantiasa di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati sejenak mendengarkan kajian berkenaan dengan masalah ulum syar'i, itu ilmu syariat. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah menyelesaikan bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaan kondisi kita yang lahir maupun yang batin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang berisi dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Nah, berarti tentang masalah ikhlas itu kita sudah mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya melalui ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang ada. Dan sebelum kita menginjak pada pembahasan bab masalah tobat ya mas sekalian, ada baiknya saya di sini menyampaikan nasihat juga dari kaum salaf tentang ikhlas. Nasihat dari Allah dan Rasulnya tentang ikhlas sudah kita bahas dalam waktu berbulan-bulan ya mas sekalian, beberapa kali pertemuan. Dan sekarang kita akan membacakan tentang nasihat dari kaum salaf tentang ikhlas ya mas sekalian. Yang pertama, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menasihati kita tentang ikhlas. Afdhalul a'mali adda'u maftaradallah wal wara'u amma harramallah wa sidqun niyyati fima 'indallah. Umar bin Khattab, amalan yang paling utama, paling baik adalah melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan dan berhati-hati atau menghindari dari apa saja yang Allah haramkan. Apa artinya orang melakukan kewajiban tapi dia terus melakukan keharaman? Percuma aja mas sekalian. Mana percuma itu tetap nggak bisa menyelamatkan dia aja mas sekalian. Sebagaimana orang menghindari keharaman namun dia tidak melaksanakan kewajiban juga sama Pak. Jadi amalan yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban, kemudian menghindari semua keharaman Allah, dan juga kejujuran niat di dalam apa saja yang ada di sisi Allah. Maksudnya hatinya itu jujur menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas ya mas sekalian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengirim surat yang berisi nasihat kepada sahabat Nabi yang lain, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Isi suratnya begini Pak, ya mas sekalian. Man khalasat niyyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang niatnya itu ikhlas,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia dari apa saja yang ada antara dia dan antara manusia. Jadi jamaah sekalian, kalau dia ikhlas, jamaah sekalian, mungkin dia sebagai manusia biasa, manusia normal, dia menginginkan yang namanya dipuji dan tidak dicela, Pak. Tapi ketika dia mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia insya Allah juga tidak akan dicela, dicaci maki oleh umat manusia. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah menasihati kita, jamaah sekalian, ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allah azza wa jalla ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidaklah seorang menyamarkan rahasia di dalam hatinya. Dia punya isi hati yang dia rahasiakan. Tidaklah seorang menyamarkan rahasia di dalam hatinya, melainkan Allah Taala akan menampakkan rahasia tersebut lewat wajahnya, jemaah sekalian, dan juga lisannya. Lewat apa? Wajahnya dan juga lisannya. Jadi wajah dan juga lisan itu ternyata adalah sebagai perwujudan isi hati kita. Maka kalau orang isinya ikhlas, Pak, nggak ada isinya, kalau dia ikhlas jemaah sekalian dalam beramal, maka tentu saja itu akan terlihat dari wajahnya itu dan juga lisannya yang juga menunjukkan dia ikhlas. Ikhlas jemaah sekalian. Ya ketika dia tidak mendapatkan dunia, ya dia ikhlas, nggak masalah. Yang penting saya bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati kita menyamarkan sesuatu dalam hati kita. Sebab seringkali jemaah sekalian, isi hati kita itu tampak lewat perbuatan atau lewat wajah dan juga lisan kita. Jadi lisan dan juga wajah itu adalah sebagai perwujudan isi hati kita. Kalau ikhlas, insya Allah akan terlihat lisannya baik. Kemudian jemaah sekalian, dari kerutan wajahnya, dari wajahnya itu juga akan terlihat ikhlas juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, maktubun fit Taurah ma urida bihi wajhi faqaliluhu katsir wa ma urida bihi ghairi fakatsiruhu qalil. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah termaktub di dalam kitab Taurat. Ini diantara isi kitab terdahulu yang sesuai dengan ajaran kitab kitab kita, jamaah sekalian, kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi mengutip di sini dikarenakan tidak ada pertentangan. Jadi walaupun itu redaksinya berbeda, tapi tidak bertentangan. Makanya Abu Hurairah menyampaikannya sebagai bentuk nasihat. Ya berarti menunjukkan ikhlas itu juga ajaran dari nabi-nabi dulu, jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan juga suruh diajarkan kepada orang-orang Bani Israel khususnya. Apa isi firman Allah di dalam Taurat itu? Sebenarnya isi Taurat itu isinya bukan bahasa Arab, jemaah sekalian. Tapi Abu Hurairah yang tahu isinya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Apa saja yang dikehendaki wajahku. Mohon maaf, apa saja yang dikehendaki wajahku. Maksudnya yang dituju wajahku, maksudnya dia ikhlas. Amalan apa saja yang ikhlas menghendaki wajahku, maka sedikitnya amalan tersebut itu akan bernilai banyak. Ya, akan bernilai banyak, jemaah sekalian, itu karena ikhlas. Dan apa saja yang dikehendaki selainku dengan amalan tersebut atau dengan itu, maka yang banyak itu akan menjadi sedikit. Artinya kalau tidak ikhlas dalam beramal, ternyata menghendaki selain Allah, maka ternyata amalan yang sepertinya hebat, fantastis, tampak seperti pahalanya akan besar, namun ternyata karena dia tidak ikhlas, itu akan sedikit nilainya, jemaah sekalian. Kemudian Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah ini adalah anaknya atau cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Salim, ya, anaknya Abdullah bin Umar, yang berarti siapa, jemaah sekalian? Cucunya Umar bin Khattab.
itu pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah ta'ala. Ini seorang cucu dari Umar bin Khattab, ngirim surat kepada, bukan paman ya, itu selevel jemaah sekalian, selevel gitu, atau paling tidak itu beda satu, ngirim kepada keponakannya. Apa isinya ya mas sekalian? I'lam anna aunallahi lil 'abdi 'ala qadri niyyah. Jadi ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah terhadap hamba itu adalah sesuai dengan besar kecilnya niat, ikhlas itu. Ya. Jadi pertolongan Allah terhadap hamba itu sesuai dengan kadar niat dia. Faman tammat niyyatuhu tamma aunullahi lahu. Siapa saja yang niatnya itu sempurna, dalam beramal niatnya sempurna, ikhlasnya sempurna jemaah sekalian, maka sempurna pula pertolongan Allah kepada dia. Wa man naqasat naqasa biqadrihi. Dan siapa saja yang niatnya, niat ikhlasnya, kalau disebut kata niat maksudnya ikhlas jemaah sekalian, yang niatnya atau ya niat ikhlasnya itu berkurang jemaah sekalian, maka berkurang pula pertolongan Allah sesuai dengan ya besar dan kecilnya niat tersebut. Ada lagi seorang ulama salaf bernama Ma'ruf Al-Karhi, dia berkata, ya nafsu akhlisi tatakhallasi. Dia pernah berkata kepada dirinya sendiri, Pak, dan inilah yang disebut muhasabah. Jadi kita hendaknya memiliki memiliki ya seperti ini jemaah sekalian, memiliki kebiasaan diri kita menasihati diri sendiri, Pak. Dia berkata, wahai diriku, wahai diri, ikhlaslah kamu, maka kamu akan berlepas diri. Berlepas diri dari apa jemaah sekalian? Berlepas diri dari tanggungan, kewajiban. Orang kalau sudah berlepas diri jemaah sekalian, maknanya dia berlepas diri dari kewajiban, ya, dari tanggungan. Kemudian berlepas diri juga tentu saja dari azab Allah nanti di hari kiamat. Ada lagi jemaah sekalian, Ya'qub Al-Makfuf rahimahullah, dia berkata, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas jemaah sekalian adalah orang yang selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Dia nggak mau menampakkannya kepada orang lain. Di antara bentuk menyamarkan kebaikan adalah kalau kebaikan tersebut bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, kenapa harus ditampakkan? Seperti sholat sunnah, sedekah sunnah, dan ibadah-ibadah lain. Kalau orang lain nggak perlu tahu, kenapa perlu tahu? Begitu saja, Pak. Ya. Jadi orang yang ikhlas kebiasaannya jemaah sekalian adalah orang yang biasa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya, kalau dia melakukan perbuatan dosa, mana berani dia di hadapan orang-orang. Maka sebagai bentuk keadilan, kalau dia melakukan perbuatan baik, ya nggak usah dikasih tahu. Seperti itu jemaah sekalian. Karena yang ketiga itu adalah adil, gitu ya, adil. Jadi jangan sampai kita, jemaah sekalian, kebaikannya kita kebaikan kita kasih tahu kepada yang lain. Namun saat kita berbuat buruk, kita sembunyi-sembunyi. Itu seperti perilaku dari kaum munafik jemaah sekalian. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau adalah termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Beliau juga menasihati kita jemaah sekalian. Sekali lagi, ini dalam rangka nasihat untuk saya juga. Nomor satu, Pak. Ya, kemudian untuk jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, karena kita sudah selesai dari masalah ikhlas. Sekarang Allah Subhanahu wa taala juga terkadang mengalirkan hikmah di lisan-lisannya para kaum salaf. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Saya belum pernah menangani sesuatu yang lebih berat bagi saya daripada niat saya. Niat ini memang benar-benar susah untuk ditata, diatasi jemaah sekalian, dan juga diatur, gitu ya. Ini paling berat niat. Sebab niat benar-benar sering bolak-balik pada diri saya. Karena sering bolak-balik, ya dia tata lagi, dikembalikan lagi, diluruskan lagi. Begitu jemaah sekalian. Ada sedikit ria, sedikit cercah ria, dia kembalikan lagi. Begitu. Jadi berat banget untuk konsisten ikhlas gitu, susah, Pak.
Padahal siapa yang tidak mengetahui Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar yang kita ilmunya sehebat apapun orang zaman sekarang itu mungkinan tidak ada seujung kuku dari Sufyan Ats-Tsauri sekali. Dan beliau juga pernah berkata, kanu yata'allamuna niyyata lil amal kama tata'allamuna al amal. Jadi para ulama dulu, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka itu kebiasaannya mempelajari niat untuk beramal. Jadi melatih niat agar amalannya agak diterima. Jadi mempelajari niat untuk beramal. Sebagaimana kalian sekarang ini mempelajari beramal. Artinya Sufyan Ats-Tsauri membandingkan antara generasi sebelumnya dengan generasi saat dia dan setelahnya, jemaah sekalian. Ternyata kalau generasi saat beliau gitu ya, itu ternyata hanya mempelajari amal, tapi untuk niat kayaknya kurang dipelajari. Nggak seperti generasi salaf dahulu yang mempelajari niat untuk beramal, tujuannya supaya diterima walaupun sedikit. Tapi kalau orang hanya mempelajari apa tadi jamaah sekalian, amal saja tanpa mempelajari fikihnya niat, maka saat itu amalan hebat sepertinya terlihat sesuai dengan sunnah Nabi, belajar fikih namun ternyata tidak belajar niat, ya, maka bisa sia-sia jemaah sekalian. Ibnu Mubarak pernah berkata tentang masalah niat juga. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Jadi jemaah sekalian, ini juga pernah kita bahas jemaah sekalian. Jadi seringkali amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat. Karena niat jemaah sekalian. Jadi karena dia niatnya ikhlas, hanya ini yang saya punya, saya serahkan ini kepada fakir miskin untuk Allah. Maksudnya karena Allah gitu ya. Kecil Pak, namun bisa besar insya Allah karena niat. Dan juga seringkali amalan yang besar itu bisa menjadi kecil karena niat pula. Makanya hati-hati masalah niat ya mas sekalian. Amalan besar seperti haji kemarin yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu ya, itu bisa kecil niatnya jamaah sekalian kalau ternyata di dalam hatinya itu ada niat yang mencederai niat ikhlasnya. Mungkin ikhlas Pak, tapi ternyata di sana dia kecampuran dengan niat dagang Pak, sehingga untuk ibadahnya hanya sedikit, perhatian dia, kemudian niat dia untuk ibadah sedikit, sehingga itu bisa memperkecil jamaah sekalian ya kebaikannya. Rabi' bin Khusaim rahimahullah, beliau pernah berkata, kullu ma la yubtagha wajhullah, kullu ma la yabtaghi wajhallah, boleh, yadmahillu. Jadi segala sesuatu yang tidak mencari wajahnya Allah, maka itu akan sirna jemaah sekalian. Sudah waktunya habis ya, ternyata sirna Pak, nggak ada balasannya sama sekali. Di sisi Allah sama sekali nggak ada balasannya, hilang semua. Kemudian Hasan Al-Basri, beliau termasuk tabi'in yang mendapatkan julukan Luqmanu hadhil ummah, karena ucapannya itu banyak, penuh ya, sering penuh dengan hikmah jemaah sekalian. Makanya beliau dijuluki sebagai Luqman Al-Hakim dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yazalul abdu bi khairin ma idza qala lillah wa idza amila lillahi azza wa jalla. Jadi tidak henti-hentinya seorang hamba di dalam kebaikan apabila dia berkata, maka dia berkata karena Allah. Kalau ngomongnya karena Allah. Saya ngomong ini karena Allah, bukan karena apa-apa aja mas sekalian, bukan karena selain Allah, bukan karena untuk menjatuhkan, bukan karena untuk menunjukkan kehebatan dia, bukan, tapi karena Allah. Dan apabila dia beramal, berbuat, maka dia beramal dan berbuat karena Allah pula. Itu adalah hamba yang terus menerus di dalam kebaikan. Kemudian Zubaid Al-Yami rahimahullahu ta'ala, dia pernah berkata, innil uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai' hatta fit ta'ami was syarab. Sesungguhnya saya benar-benar suka, benar-benar senang apabila saya memiliki niat di dalam segala sesuatu,
Saya senang punya niat ikhlas di dalam segala sesuatu, sampai di dalam makan dan minum juga ada niatnya. Itu yang disenangi. Kalau dia senang begitu jamaah sekalian, ya tentu saja dia akan selalu menata niat itu. Saya olahraga buat apa ini? Harus ada niat ya mas sekalian. Saya niat olahraga untuk menguatkan fisik saya beribadah. Dan jadi pahala Pak. Jadi kebaikan. Saya niat makan adalah untuk menguatkan fisik saya untuk ibadah, untuk taat. Minum pun begitu. Tidur pun begitu Pak. Orang kalau niatnya segala sesuatu itu adalah lillah, maka saat itu jamaah sekalian itu adalah orang yang bahagia. Ada lagi jamaah sekalian, Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah, beliau berkata, a'azzu syai'in fid dunyal ikhlas. Hal yang terberat di dunia adalah ikhlas. Loh, ini ulama jemaah sekalian yang ngomong gitu ya. Lalu bagaimana dengan kita Pak? Yang terkadang kita menganggap biasa aja ikhlas, tinggal ganti aja niat. Iya, kalau kita benar kita ganti niat Pak, jadi ikhlas. Nah, ulama besar aja seperti Sufyan tadi Pak, dan juga Yusuf bin Al-Husain ini berkata, hal yang terberat di dunia ini adalah ikhlas Pak, bukan bekerja. Bekerja itu biasa, tapi ikhlas itu yang terberat. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Betapa seringnya saya gigih, betapa seringnya saya bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, untuk menggugurkan riya dari hati saya. Namun ternyata riyanya sih memang hilang, namun ternyata tumbuh di dalam hati itu riya dalam bentuk yang lain. Loh, begitu samar Pak. Nah, itulah permainan setan. Dan setan jemaah sekalian itu sudah tahu tempat masuk kita, gitu. Tahu tempat masuk kita masing-masing jemaah sekalian. Kalau ada orang yang dia tempat masuknya di riya, maka dia akan terus digoda di situ terus. Karena setan tahu kalau dia berhasil di situ, maka dia akan bahagia. Dia akan memasukkan seorang hamba yang ilmunya besar, ilmunya banyak ke dalam neraka. Itu yang dikehendaki setan jemaah sekalian. Walaupun dia yang lain, kalau dia goda yang lain Pak, nggak bisa Pak. Malas ngaji nggak bisa Pak. Tapi bisa digoda dengan riya, gitu ya. Kemudian Mutarrif bin Abdullah bin Ibn Syekhir, seorang anak dari sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Syekhir, punya anak kan Mutarrif. Salahul qalbi bisalahil amal. Hati yang soleh itu disebabkan amalnya yang soleh. Maka kalau kita beramal soleh jamaah sekalian, rutin melakukan amal soleh, hati kita bisa menjadi soleh juga. Hatinya menjadi baik, bersih. Wasalahul qalbi, atau mana tadi? Wasalahul amal bisolahin niyah. Jadi saya ulang, solihnya hati kita menjadi soleh sebab amalnya juga soleh. Jadi amal soleh itu membuahkan hati yang soleh. Dan amal juga bisa menjadi soleh disebabkan karena niatnya juga soleh. Jadi urutannya gimana jemaah sekalian? Harus kita perbaiki dulu apa? Solehin dulu niat kita. Perbaiki niat kita, nanti amal kita juga baik, dikatakan amal solih. Kalau amal kita sudah dikatakan amal solih karena ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi jemaah sekalian, maka hati kita pun dijadikan soleh oleh Allah, bersih jemaah sekalian, ya, bersinar cahaya dengan ketaatan. Ya, demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi banyak banget ya. Shaddad bin Aus, ini seorang sahabat Nabi. Ya, beliau pernah berkata saat beliau akan wafat. Jadi saat wafat dia sempat-sempatnya nasihati orang lain. Inna akhwafa ma akhafa alaikumur riya. Sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah riya. Kenapa dia ngomong gitu Pak? Kan itu urusan hati orang. Karena dia sendiri mengalami ya mas sekalian selama hidupnya itu yang paling dikhawatirkan adalah riya. Dia juga tahu akibat buruk dari riya. Ternyata riya itu juga sulit untuk dihilangkan gitu ya. Maka jemaah sekalian, ini sangat beralasan sekali. Ucapan beliau ini sesuai dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riya itu lebih Nabi khawatirkan ya menimpa umatnya dibandingkan Masih ad-Dajjal. Ya.
Jadi seperti itu ya mas kalian. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah kalian saya kasih tahu tentang sesuatu yang paling saya khawatirkan menimpa kalian daripada Masih ad-Dajjal? Nah ternyata dikhawatirkan, bahkan lebih dikhawatirkan daripada Dajjal adalah riya, Pak. Riya ya mas kalian. Sebab riya itu nggak ada yang tahu, Pak. Tapi kalau Dajjal kalau sudah muncul, lihat kelihatan ya mas kalian. Dajjal kalau sudah muncul kelihatan. Dan bagi orang beriman, insya Allah nggak khawatir ya mas kalian. Ya orang beriman itu bisa melihat tanda kafarah, sedangkan orang kafir nggak bisa melihat kafarah. Terus matanya buta sebelah, ini nggak mungkin Allah, sehingga dia nggak akan mengakui itu Allah, nggak akan menuhankan selain Allah, nggak akan menganggap Dajjal itu Allah, sehingga selamat Pak untuk Dajjal, bisa begitu. Walaupun nanti fitnah Dajjal juga wah bahaya Pak. Tapi Nabi lebih mengkhawatirkan umatnya itu terpapar riya gitu ya, daripada terpapar fitnah Dajjal. Nah, dan lain-lain jamaah sekalian. Jadi betapa banyak ucapan dari para ulama salaf tentang masalah masalah ikhlas gitu ya. Ya kita harus sering jamaah sekalian menata niat kita dan berdoa kepada Allah agar hati kita tidak riya. Minimal kita doa, Allahumma inni as'alukal ikhlas wa a'udzubika minar riya, gitu aja udah cukup jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika minar riya wa as'alukal ikhlas. Bisa jamaah sekalian. Baik. Yang berikutnya kita akan lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian. Qala al-Imamu Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dunya wal akhirah. Babut taubah, bab tentang taubat jamaah sekalian. Taubat itu asal kata dari taba yatubu, yang maknanya adalah roja'a yarji'u. Asal kata dari taba yatubu, maknanya taubat itu adalah roja'a yarji'u, kembali Pak. Itu asal kata dari kembali. Sebab ketika seorang hamba berbuat dosa, dia dianggap menjauhi Allah. Kalau dia bertobat, dia seperti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, kata Imam An-Nawawi, at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Jadi taubat itu wajib dari semua dosa ya Pak sekalian. Wajib dari setiap dosa. Habis berbuat dosa, tobat. Habis berbuat dosa, tobat. Nggak apa-apa ya Mas sekalian. Hendaknya kita sebagai hamba Allah jangan terpengaruh iblis. Iblis itu sepertinya halus menggoda Pak. Udah nanti aja deh tobatnya, kamu bolak-balik maksiat, tobat maksiat, kamu permainkan Allah loh. Maknanya, tujuannya agar hamba itu tidak tobat atau menunda tobat. Kalau itu berhasil Pak, ya sebenarnya juga mempermainkan Allah Pak. Tapi ketika membuat hamba itu tidak tobat, maka ini adalah masuk perangkap dari iblis. Ya yang benar gimana? Tobat lagi. Tobat terus ya mas sekalian. Tobat terus sambil kita benar-benar berazam gitu ya, tekad bulat, nggak ngulangi lagi. Jadi wajib itu kata Imam An-Nawawi, tobat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatul ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Apabila maksiatnya atau dosanya antara hamba dengan Allah tidak ada kaitan dengan hak anak Adam, maka tobatnya ada 3 syarat. Ada berapa jamaah sekalian? 3 syarat. Ini dosa yang nggak ada kaitan dengan kezaliman kita kepada sesama anak Adam. Ya jadi seperti itu Pak. Ini baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka syarat tobat cuma 3. Mohon dihafalin Pak. Ini menurut Imam An-Nawawi 3. Ya, yang pertama apa? Ahaduha, salah satunya an yuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama jamaah sekalian, orang tobat harus mencabut dari maksiat, mencabut diri dari maksiat. Maksudnya menghentikan diri dari maksiat. Jadi adalah orang yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat, ia menyatakan tobat dari suatu dosa, namun dia masih melakukannya. Aku mohon ampun pada Allah dari
dosa-dosa riba, tapi besoknya masih bertransaksi riba, atau masih membantu ya para bankir-bankir itu untuk bertransaksi riba, ya dikarenakan dia masih menjadi pegawainya. Jamaah sekalian, itu berarti belum dikatakan tobat. Waswani, dan yang kedua an yandama ala fi'liha. Syarat yang kedua jamaah sekalian, jadi intinya syarat yang pertama, kalau dia tobat dari suatu dosa, dia berhenti dulu dari dosa itu. Syarat yang kedua adalah dia menyesali atas perbuatannya, perbuatan maksiat tersebut, nyesel jamaah sekalian. Apa yang disesali jamaah sekalian? Dia menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah, dia telah meremehkan haknya Allah, dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan di dunia, bahkan bisa sampai akhirat, sehingga dia nyesal. Makanya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an-nadamu taubatun. Jadi Nabi pernah bersabda, penyesalan itu adalah termasuk bentuk taubat. Berarti orang yang nggak nyesel jamaah sekalian, berarti tidak ada taubat. Dia udah dia sudah menghentikan maksiatnya itu, nggak nerusin. Tapi ketika ditanya gimana, kalau ingat masa lalu nyesel apa enggak? Enggak, biasa aja. Dia udah nggak melakukan itu, Pak. Dia nggak nyesel, berarti dia belum bertobat jamaah sekalian. Jadi harus ada penyesalan. Menyesalnya adalah karena Allah, bukan menyesal karena dunia. Kalau penyesalan dia karena dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka juga bukan termasuk tobat. Contoh jemaah sekalian, ketika ada orang berbuat maksiat misalnya gitu ya, berbuat maksiat tertentu, contohnya apa ya, menghamili anak orang gitu ya, atau menghamili istri orang, na'udzubillah, contoh Pak ya, atau menghamili anak perempuan orang yang belum punya suami. Nah ketika itu dia dilaporkan ayahnya perempuan, akhirnya dipenjara gitu ya, akhirnya dipenjara, dan saat itu dia menyesal. Nyesel, malu saya di hadapan orang-orang gitu ya, nyesel banget ya. Atau ada orang berbuat maksiat, dia nyesel kalau begini saya nggak berbuat, gara-gara perbuatan saya anak dan istri saya tersia-sia, saya nggak bisa bekerja untuk menghasilkan nafkah bagi anak istri saya. Nyesel begitu adalah nyesel duniawi, dan itu bukan bagian dari tobat, bukan tobat ya mas sekalian ya. Dia menyesal telah menjatuhkan dirinya ke dalam neraka, itu dia terbentuk penyesalan yang benar. Wasalisu, syarat yang ketiga jemaah sekalian, an ya'zima ala alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga adalah tekad bulat. Dia tekad bulat, berazam, tekad kuat, tidak akan kembali lagi pada kemaksiatan tersebut selamanya. Tekad bulat jemaah sekalian. Dan tekad bulat itu akan memotivasi orang benar-benar untuk realnya memang nggak kembali. Ya, dalam kenyataannya memang dia nggak mengulangi lagi seperti itu ya mas. Jadi tekad bulat tidak akan mengulangi lagi selamanya. Tekad ini adalah yang terakhir. Tekad aja. Ingat ya mas sekalian, tekad itu bukan berarti dia nggak ngulangi sama sekali. Bisa jadi dia ngulangi. Kalau ngulangi lagi gimana aja mas sekalian? Hah? Tobat lagi, diupdate lagi tobatnya, dan dosa yang lalu sudah terampuni, insya Allah demikian. Berarti sekarang tobat lagi, begitu aja. Jadi tekad bulat untuk tidak ngulangi bukan berarti dia tidak ngulangi. Ya namanya anak Adam itu kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, tukang salah, gitu ya. Khata, makanya Nabi sabdakan dengan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah maknanya adalah sering salah. Udah salah lagi, salah lagi. Emang begitu kita itu. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuh. Kalau tidak terpenuhi salah satu tiga syarat ini, hafalin ya mas sekalian. Pertama apa syaratnya? Lupa. Syarat tobat nyesel dulu, oke nggak apa-apa, nggak berurutan nggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua
nggak akan ngulangi, tekad bulat nggak akan. Yang ketiga, lupa, menghentikan dari atau berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti dari perbuatan maksiat, menyesal atas perbuatan itu, kemudian terakhir tadi apa? Tekad bulat tidak mengulangi. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari 3 syarat, cuma 2 atau 1 saja, maka saat itu tidak sah tobatnya, masih ada dosanya, Pak. Ya, demikian. Nah, itu kalau dosanya antara siapa? Antara anak Adam dengan Allah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'ah. Kalau dosanya atau kemaksiatannya berkaitan dengan hak anak Adam, pernah mukul, pernah mengambil hartanya, gitu ya. Kalau koruptor itu gimana, Pak? Kalau koruptor dosanya antara anak Adam dengan Allah saja, atau anak Adam dengan anak Adam, jamaah sekalian? Anak Adam dengan anak Adam. Kalau koruptor itu sebenarnya kalau kezaliman kita, dosa kita karena berbuat zalim terhadap sesama itu double ya mas sekalian. Itu kita punya permasalahan dengan Allah, juga permasalahan dengan sesama. Nah, kata Imam An-Nawawi, kalau kemaksiatan berkaitan dengan anak Adam, maka syaratnya 4. Berarti tambahan berapa jemaah sekalian? Tambahan 1. Hadhihi tsalatsa, syarat yang 3, kan ada 4 syarat. Yang ketiga adalah sama kayak di atas. Kok sama kayak di atas? Seperti antara anak Adam, mohon maaf, seperti dosa antara anak Adam dengan Allah. Ya karena sebenarnya Allah yang memerintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjaga haknya anak Adam. Kok dilampaui, Pak? Dizalimi, berarti dia sama seperti melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Maka tobatnya kepada Allah jemaah sekalian. Ya makanya 3 itu harus dilakukan dulu. Kemudian syarat yang keempat, wa an yabra'a min sahibihi, dan dia harus berlepas diri ya dari pelakunya. Ya, dia berlepas diri dari perbuatan tersebut dengan melakukan halal bihalal, ya kalau bahasa kita halal bihalal dengan pelakunya atau dengan orang yang dizalimi. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau kemaksiatan itu berupa kezaliman yang berkaitan dengan harta atau yang lain, hartanya pernah diambil gitu ya. Nah, ini koruptor masuk, Pak. Koruptor masuk di sini. Kalau kemaksiatannya berupa harta, diambil hartanya, dijamret, dibegal, dicuri, terus apa lagi jemaah sekalian? Dipinjam nggak balik-balik, Pak. Dipinjam nggak balik-balik terus dijadikan hak milik, gitu ya, Mas. Maka dia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Itu syarat, Pak. Ya Allah, ampuni dosaku, aku telah mencuri. Barangnya orang itu masih di dia, Pak. Oh, nggak bisa. Tetap ada dosa itu. Seperti itu ya mas kalian. Wa in kanat hadda qadhin wa nahwihi makkanahu minhu au talaba afwahu. Kalau dosanya berkaitan dengan haddu qadhf, tuduhan zina. Haddu qadhf itu hukuman qadhf karena pernah menuduh zina, atau yang semisalnya pernah menuduh yang buruk, mencaci maki, menggibah jemaah sekalian. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya kita melakukan halal bihalal adalah dengan cara kita memberikan kesempatan ya kepada diri kita untuk dibalas, ya, dibalas gitu ya, atau meminta maaf. Itu kalau berkaitan dengan haddu qadhf. Kemudian wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau berupa ghibah jemaah sekalian, digunjing di belakang, ya membicarakan orang lain, ya membicarakan saudara kita tentang hal yang dia tidak suka kalau mendengarnya, maka meminta kehalalan dari ghibah tersebut. Ya, minta maaf maksudnya. Minta maaf, selesaikan di dunia. Dan lain-lainnya, maksudnya itu berkaitan dengan masalah kezaliman antara hamba dengan
sesama hamba, sama anak Adam. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan kewajiban hamba bertobat dari seluruh dosa-dosa yang ada. Dosa seluruhnya, Pak. Karena nggak ada bekal bagi kita terbaik saat menghadap Allah melainkan sedikitnya dosa. Dan sedikitnya dosa itu sangat mungkin bisa terhapus dengan doa ampunan dari anak turun kita, atau doa ampunan dari kaum muslimin yang ada. Cepat Pak habis itu. Dikarenakan dia dulu rajin bertobat. Dia ambil tobat, ya Allah mohon ampun aku dari semua dosa yang ada. Kemarin bertobat dari semua dosa, sekarang bertobat dari semua dosa gitu Pak. Begitu terus Pak. Yakin insya Allah dosa kita diampuni ya. Ya kita harus ada husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi. Kalau dia hanya bertobat dari sebagian dosa dikarenakan dia merasa yang lain masih belum bisa saya tinggalkan, maka taubatnya sah dari dosa yang dia tobati itu menurut ya ahlul haq, orang-orang yang menetapi kebenaran. Ya, menurut para ulama, menurut kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Wa baqi alaihil baqi, dan yang tersisa dalam diri dia adalah dosa yang belum dia tobati, gitu aja. Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wal ijma' wa ijma'ul ummati 'ala wujubi taubah. Dan telah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin, umat Islam atas wajibnya tobat. Mau apa lagi Pak? Gitu. Ya sudah, kita berarti orang yang mau tobat adalah orang yang tahu diri, bahwasanya dirinya itu adalah hamba yang penuh dengan dosa. Yakin tuh Pak, ya. Kalau sudah demikian, insya Allah dosanya mudah diampuni oleh Allah. Mungkin tobat pertama belum diampuni, ya tobat berikutnya, Masya Allah tolak semua Pak. Masya Allah tolak semua. Kalau kita benar-benar ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa kita ya Mas sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Imam An-Nawawi menyampaikan dalil yang pertama dari firman Allah. Pastinya Pak, kalau menyampaikan dalil, ya kalau itu dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang didahulukan Al-Quran dulu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Ini panggilan kepada kita semua aja Mas sekalian. Dipanggil oleh Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Berarti orang beriman, bukan berarti orang yang nggak ada dosa Pak. Bisa jadi orang beriman adalah orang yang banyak dosa, tapi kita disuruh kembali pada Allah, selalu bertobat kepada Allah agar kita mendapatkan falah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Makna falah itu jamaah sekalian, maknanya adalah ya keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Ya, suksesnya kita jamaah sekalian, ya berhasil kita hidup dunia kalau kita mau tobat. Kalau orang yang tidak tahu diri, maka dia sebenarnya adalah orang yang tidak sukses, orang yang gagal dalam hidupnya. Makanya Allah bilang ya mas sekalian, mengakhiri firman-Nya, mengakhiri ayat ini dengan la'allakum. Kalau bahasa kita kan agar kalian beruntung, kalian bahagia. Belum, 1 menit lagi. Allah mengakhiri ayatnya dengan la'alla. La'alla di dalam firman Allah maknanya adalah tahqiq, untuk menunjukkan kepastian. Maknanya maka pasti kalian akan sukses, pasti kalian akan beruntung dan juga bahagia. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi demikian. Jadi makna la'alla memang tujuan Allah menyuruh kita tobat agar kita sukses, dan itu adalah bentuk kepastian. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan dulu pemandangan Anda. Monggo. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik jamaahku, ada sesuatu yang lupa tadi Pak. Menurut Imam An-Nawawi tadi syarat tobat berapa jamaah sekalian? Kalau dosanya antara hamba dengan Allah ada 3, tapi ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tambahin 2, jadinya berapa Pak? 5. Kalau dosanya dia antara hamba dengan anak Adam berarti jadinya 6. Ya udah intinya kalau nambahin itu gampang ya. Tapi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarat tobat itu tidak hanya 3, jadi hanya ada tambah lagi 2 yaitu 5. Tambahannya lagi adalah yang keempat berarti Pak. Yang keempat adalah ikhlas. Tobat itu harus ikhlas karena tobat itu adalah ibadah dan itu wajib ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tidak diterima tobat. Emang ada orang tobat gak ikhlas? Oh banyak. Ada orang meninggalkan keburukan tapi supaya apa? Supaya disebut sebagai orang yang sudah tobat, sudah baik, sudah soleh, mantan preman gitu ya. Ada yang dibilang seperti itu agar dijuluki baik oleh orang lain, agar dapat pekerjaan, agar bisa diangkat sebagai menantu dari orang yang soleh misalnya, gitu Pak. Nah orang seperti ini nggak diterima tobatnya, nggak sah. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir dari tobat adalah, berarti syaratnya berapa Pak? Syarat yang ke-5, tobatnya pada waktu yang belum telat, gitu ya. Itu syarat tobatnya belum pada waktu yang telat. Jadi masih ada waktu, tobatnya pada waktu yang masih ada kesempatan diterima tobatnya. Nah tentang masalah yang kelima ini ada 2 macam. Ada waktu telat tobat Pak. Masa tobat itu dikatakan telat. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara khusus dulu Pak, itu adalah ketika ghargharah. Ketika kondisi manusia itu ghargharah, yaitu sakratul maut.
Setiap orang yang sakratul maut dia pasti tobat, Pak. Karena dia sudah antara hidup dan mati. Dan dia sudah yakin saya akan mati dan sudah melihat akhirat. Ketika itu semua orang tobat. Ketika dia saat itu baru tobat, yang sebelumnya tidak tobat, maka itulah yang tidak diterima tobatnya. Dan itulah tobatnya si Fir'aun, ya. Dia memang mengucapkan la ilaha illallah intinya, namun ternyata itu diucapkan ketika sakratul maut, maka tidak diterima tobatnya. Sakratul maut ya Mas sekali. Kemudian kalau secara umum adalah ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kenapa dikatakan umum? Karena ini dialami banyak orang, Pak, di waktu itu, di saat itu. Ya karena nanti di akhir zaman, khususnya ini adalah tanda kiamat besar terakhir. Khususnya tanda kiamat besar terakhir yang muncul di langit. Sebab ada tanda kiamat besar terakhir yang munculnya di bumi, Pak. Kalau yang di langit adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kemarin sore terbenamnya di barat. Loh, munculnya lagi, Pak, terbitnya di barat juga. Kalau sudah terjadi itu jemaah sekalian, maka tobat-tobat orang saat itu, tobat-tobatnya umat manusia saat itu nggak akan diterima oleh Allah. Saat itu manusia baru sadar semua, Pak. Dia akan masuk ke dalam Islam, tapi keislaman mereka nggak diterima, tobat mereka nggak diterima. Nah, seperti itu ya. Makanya segera tobat. Nah, Nabi kita SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah terima tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dosa antara hamba dengan semanak ada berarti tambahannya 1 menjadi 6. Wallahu a'lam. Ya kita cukupkan ya Mas sekalian, barangkali di antara jemaah ada yang mau bertanya, monggo, selagi saya bisa saya jawab, silakan. Bismillah. Saya bekerja di sebuah toko obat. Siapa? Adik. Oh, adik. Yang keuangan sedang tidak baik. Kemudian bosnya itu pinjam modal di bank. Apakah saya masih boleh tetap menjadi kan? Apakah dari saya tetap Jadi kalau yang bertransaksi riba itu adalah bosnya, pimpinan perusahaan, maka jemaah sekalian, perusahaan mana sekarang ini seakan-akan sulit dijumpai perusahaan yang tidak minjem ke bank, yang tidak bertransaksi riba. Kalau karyawannya juga berdosa besar, maka susah, Pak. Maka saat itu yang berdosa adalah hanya atasannya saja. Adapun bawahannya, selagi pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak dilarang, tidak diharamkan, maka saat itu insya Allah tidak akan ditanya oleh Allah. Seperti itu ya Mas. Yang ditanya itu adalah pemilik perusahaannya, pimpinan-pimpinannya, termasuk adalah para investornya, itu nanti akan ditanya. Tapi kalau karyawannya, dia nggak punya saham sama sekali di situ, aman. Selagi pekerjaannya halal, Pak. Bukan dalam ya masalah berbuat zalim, tidak masalah riba juga, tidak ada gorornya, aman, Pak. Aman insya Allah gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa di situ. Ya mungkin ya kewajibannya kalau mampu mengingatkan, bos itu dosa besar, itu haram, itu transaksi riba itu terlaknat lewat sabda Nabi gitu ya, dan ya sudah, kewajiban kita gitu aja kalau mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, saya sebenarnya berani, tapi kalau saya ngomong nanti saya langsung dipecat, aduh susah nyari kerjaan sekarang, apalagi saya nggak sarjana gitu. Ya sudah, doakan saja supaya Allah sadarkan. Nggak buruk pokoknya doain orang lain, sama seperti doain baik untuk diri sendiri, gitu saja. Nah, di survei yang mamanya kita membantu, di survei yang membantu menjawab itu termasuk kalau dalam pembuka biasa. Itu kan sama seperti kalau bank survei, kita jawab
Jawab sesuai dengan ini. Mau ditanya sama orang bermaksiat bukan urusan kita. Oh begini. Wah kayaknya bos lagi. Yang penting kan kita ditanya tentang hakikatnya perusahaan kita begini dan begitu. Yang penting kita nggak bohong, insya Allah tidak mengapa. Nggak ada niat. Kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kita menjawab dengan kejujuran, niatkan untuk jujur. Tapi kalau disuruh bohong-bohongin, mohon maaf bos, saya nggak bisa. Mohon maaf, nggak apa-apa. Mohon maaf, saya nggak bisa. Kalau disuruh jawabnya bohong agar pinjamannya turun, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi, dan jangan ada niat juga agar dikabulkan pinjamannya. Kalau seperti itu, dia mungkin dengan niatnya dia dapat bagian dari dosa. Wallahu a'lam. Oh iya Bu, ada lagi? Mau silakan Pak. Waalaikumsalam. Oh enggak Pak. Besok ya? Taswa besok? Taswa besok kan? Taswa besok. Enggak. Lanjut Pak. Jadi puasa di bulan Muharram secara umum Pak ya, kalau memang mau seperti sabda Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang terbaik paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dari hadis yang mulia ini riwayat Imam Muslim, kita dianjurkan untuk berpuasa, ya memperbanyak puasa maksudnya di bulan Muharram. Ya memperbanyak puasa, asalnya begitu Pak. Namun kalau kita tidak bisa memperbanyak puasa, maka hendaknya jangan meninggalkan puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram biasanya disebut dengan Asyura, karena asal kata dari Asyarah 10. Nah itulah, ternyata puasa Asyura adalah syariat ya sebelum Muhammad SAW, dan itu diamalkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa orang Yahudi di Madinah melakukan puasa di hari Asyura? Dikarenakan mereka merayakan ya kemenangan Bani Israel ya mengalahkan ya, karena pertolongan Allah terhadap Bani Israel mengalahkan Firaun, tenggelamnya Firaun di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Sudah mereka melakukan itu dengan syariat Nabi Musa, mereka berpuasa. Akhirnya Nabi Muhammad melihat, berkata, kami lebih berhak terhadap syariat Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi ikut puasa 10 Muharram juga, tanggal 10 Muharram. Tapi seringnya Nabi itu tidak suka sama dengan orang Yahudi, sama dengan ahli kitab. Ya, sebab kalau beliau hanya puasa tanggal 10, seakan-akan beliau nyamai. Makanya beliau di tahun terakhir beliau hidup, beliau pernah bersabda, lain baqitu illa qabilin la'asuman natasi'. Seandainya saya ada umur nanti di tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9 juga. Namun ternyata qadarullah wa masyafa'al, beliau tidak ada umur di tahun berikutnya. Akhirnya jamaah sekalian, ya intinya untuk beliau puasanya adalah di tanggal berapa? 10 saja. Tapi karena beliau sudah bercita-cita, seandainya beliau diberi umur panjang akan puasa tanggal 9 juga, maka kita sebagai umatnya yang mewujudkannya. Berarti sunnahnya gimana jamaah sekalian? Ya disunnahkan untuk ini sebagai bentuk cinta kita jamaah sekalian. Sudah sering ngaji ya puasanya tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, tanggal 9 disebut puasa Tasu'a. Asal kata dari tis'ah, Tasu'a, besok. Ntar malam sahur jamaah sekalian. Tapi kalau antum nggak bisa, ya sudah, yang penting jangan tinggalkan puasa tanggal 10-nya. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Jadi keutamaan puasa Asyura di tanggal 10 saja itu adalah diampuni dosa-dosa kita sebelum Asyura. Setahun sebelumnya Pak,
diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan masalah tobat dari dosa ya. Allah menyediakan amal-amal solih yang ternyata itu bisa mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sebelumnya maupun setelahnya. Namun itu ya, jadi keutamaan itu kalau puasa tanggal 10. Kalau keutamaan tanggal 9 adalah mewujudkan sunnah Nabi selesai, Pak. Bagi umat Islam yang murni akidahnya, itu pokoknya sekedar Nabi berkeinginan melakukannya atau Nabi pernah melakukan, sudah selesai, Pak. Walaupun kita tidak tahu keutamaannya apa, tapi tahu itu sahih hadisnya Nabi, lakukan jamaah sekalian. Dan itu yang disebut ittiba. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu, Pak. Memang ada riwayat menunjukkan tanggal 11 juga. Ya, tanggal 11. Kalau mau melakukannya monggo silakan. Tapi hadis tersebut itu diperselisihi oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang sahih dan lemahnya. Ala kulli hal, boleh nggak puasa di tanggal 11? Jadi 9, 10, 11, ya boleh saja. Kan itu berkaitan dengan keumuman kita. Orang selain 10, 9, 10, 11 juga boleh, Pak. Jelas ya jemaah sekalian. Selain tanggal 9, 10, 11 boleh, Pak. Nah, 9, 10, 11 ya boleh juga. Nah gitu. Selain tanggal itu juga boleh, karena kita tadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan apa? Bulan Muharram. Wallahu a'lam. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Oh, masih mikir antum, Pak? Apa yang membuat antum ini? Mikir apa lagi, Pak, antum? Oh enggak, begitu. Nah. Pilihan antum silakan. Antum puasa tanggal 9 saja karena ada suatu kondisi juga nggak apa-apa. Mau tanggal 10 saja juga tidak mengapa. Mau tanggal 11 saja tidak mengapa. Yang terbaik kan tiga-tiganya. Yang lebih baik lagi dari itu adalah ya diperbanyak. Yang tiganya dilakukan, selain itu juga melakukan. Monggo silakan, Pak. Orang ke kondisinya beda-beda. Ya, yang sudah bisa melakukan bersyukurlah pada Allah, nggak usah merasa bangga diri. Nggak usah merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Berharap dengan begitu antum bisa masuk surga lewat cinta kita, cinta antum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu jamaah sekalian cukup. Selalu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah tobat. Ja'alanallahu minat tawabin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli bertobat, sering bertobat, mengupdate terus tobat kita dan istighfar kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.